Ilmu tajwid yang Bapak pelajari itu ada namanya idgham biguna, idgham bilaguna, izhar, ikhfa, iqlab, dengan segala rinciannya. Tanya deh sama sejarawan, itu ilmu tajwid ada nggak di zaman Nabi? Bagus. Kenapa sekarang Anda baca Quran dengan menggunakan tajwid? Kalau memang Anda ingin punya prinsip, saya ingin mengikuti Nabi, yang tidak dilakukan oleh Nabi saya tidak mau lakukan. Ayo. Kalau ada orang kata tajwid tak ada di zaman Nabi, siapa kata tajwid tak ada di zaman Nabi? Tajwid ada di zaman Nabi. Cuma penamaan izhar, idgham, ikhfa, iqlab itu baru diciptakan, penamaannya sahaja. Tapi tajwidnya dah ada, dan penamaan itu untuk memudahkan orang A'jam macam kita yang bukan orang Arab yang tak faham dengan baca Quran. Zaman Nabi SAW orang baca Quran macam mana? Sahabat talaki dengan Nabi, bermusyafahah dengan Nabi, Nabi dengan malaikat Jibril, tabi'in dengan sahabat, seterusnya sampai kepada kita. Itu sebabnya Imam Jazari mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmu lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sesuatu yang wajib. Siapa yang tak baca Al-Quran dengan tajwid, dia berdosa. Kerana apa? Kerana Al-Quran diturunkan dengan tajwid, begitu sampai kepada kita pun juga dengan tajwid. Cuma kerana kita orang A'jam, macam mana nak bezakan di mana letak dengung, di mana letak jelas? Maka dibuatlah oleh ulama kaedah-kaedah supaya membagi faham orang awam. Kalau antum mau tinggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka tolong tinggalkan pembagian Al-Quran juz, rub', hizb. Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Jika antum mau meninggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka jangan baca Al-Quran di mushaf lagi. Karena di zaman Rasulullah, Quran belum dibukukan. Mungkin antum bisa baca di papan, atau bisa baca di kulit binatang, atau bisa baca di tanah keras, atau bisa baca di fasilitas lain yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah baik, maka tolong jangan baca Al-Quran dengan harakat, jangan baca Al-Quran dengan niqat, karena harakat dan niqat itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah yang baik itu, tolong jangan pelajari. Kalau antum mau tinggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka tolong tinggalkan pembagian Al-Quran juz, rub', hizb. Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Jika antum mau meninggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka jangan baca Al-Quran di mushaf lagi. Karena di zaman Rasulullah, Quran belum dibukukan. Mungkin antum bisa baca di papan, atau bisa baca di kulit binatang, atau bisa baca di tanah keras, atau bisa baca di fasilitas lain yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah baik, maka tolong jangan baca Al-Quran dengan harakat, jangan baca Al-Quran dengan niqat, karena harakat dan niqat itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah yang baik itu, tolong jangan pelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membantah syubhat, yakni kerancuan, bahawa sakal tanda baca Al-Quran itu bid'ah? Jawabannya, itu bukan bid'ah. Untuk memudahkan orang membacanya, kan bacaannya sama, walaupun tidak ada sakal, tidak ada titik, tidak ada fathah, kasrah, dhamma, bacaannya sama tidak? Sama. Tidak boleh berbeda.